Pada bagian part 2 kita lanjut ke nomor 40. Nomor 40 ini kalian diminta untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam atom suatu unsur. Jadi di sini tentunya masih ingat materi ini, rumus ini ya. Kalian harus bisa menentukan, harus bisa memahami bagian-bagiannya. Nah, di sini bagian atas dari suatu X ini kan unsur. X adalah unsur, berarti kalau di sini X-nya itu berarti SI kan? SI X-nya ya. Kemudian nomor massa itu kan berarti yang bagian atas. Lihat di sini yang bagian atasnya berapa? 28. Nah, berarti nomor massa adalah 28. Bagian bawah itu nomor atom. Berarti di sini nomor atomnya adalah 14. Oke. Nah, lihat kemudian ke bawah ke sini. Di sini ada ketentuan bahwa nomor atom yaitu yang bagian bawah, hati-hati jangan ketukar. Ini menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Berarti di sini karena di sini nomor atomnya adalah 14, maka berarti protonnya adalah 14, elektronnya juga 14. Nah, kemudian sekarang kita mencari neutron dari mana? Nah, gunakan rumus yang ini. Ya. Di sini dikatakan bahwa nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah elektron. Kita masukkan. Nomor massanya berapa? Di sini Si itu nomor massanya adalah 28. Kayak di sinilah. Berarti 28 sama dengan jumlah protonnya kan udah diketahui adalah 14 ditambah jumlah neutron berapa di sini. Nah, logikanya gampang aja. 14 ditambah berapa supaya jadi 28? Tinggal berapa? 14 kan? Atau kita bisa mencarinya tinggal 28 dikurangi dengan 14. Hasilnya sama. Bagian 4. Lanjut ke nomor 4. Nggak apa-apa ya, Lanjut ke nomor 4. Di sini ini adalah materi pemisahan campuran. Materi ini ada di kelas 7. Nah, di sini kalian tentu pernah waktu kelas 7 diminta untuk mungkin ada yang melakukan praktikum penjernihan air. Nah, metode campuran ini masuk ke jenis apa? Oke, kita lihat lagi macam-macam dari pemisahan campuran. Yang pertama ada yang disebut filtrasi. Filtrasi yaitu memisahkan campuran baik cairan ataupun padatan berdasarkan ukuran partikelnya. Nah, di sini partikel yang lebih halus biasanya dia akan menjadi residunya atau hasil saringannya, dan yang tersaring atau bagian yang lebih kasarnya atau yang lebih besarnya dari partikel tersebut itu yang disebut dengan filtrat. Banyak sekali ya contoh-contohnya. Contohnya salah satu di sini adalah dalam pembuatan santan atau misalnya pengayakan pasir untuk bangunan, kan itu sering diayak terlebih dahulu supaya memperoleh pasir yang lebih halus. Oke, yang kedua sentrifugasi. Sentrifugasi itu sentrifugal, jadi diputar. Nah, di sini memanfaatkan gaya sentrifugal atau diputar ya untuk terjadinya sedimentasi. Sedimentasi itu ada semacam endapan gitu. Campuran dengan menggunakan suatu mesin, yaitu mesin sentrifuga atau pemusing. Nah, contoh misalnya dalam memisahkan sel-sel darah dari plasma darah. Jadi darah kita itu sebetulnya banyak komponennya, ada plasma darahnya, ada sel darah merah, ada sel darah putih. Nah, di sini setelah dimasukkan ke mesin sentrifuga ini, maka dia akan terpisah ya. Sel darah di paling bawah, dan di sini kelihatan bahwa plasma darah ada di bagian atas. Kemudian ada yang disebut kristalisasi, yaitu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen-komponen lain penyusun campuran.
Nah, yaitu dengan cara memisahkannya itu dengan cara penguapan. Contoh misalnya pembuatan garam, dimana pada pembuatan garam ini air lautnya diuapkan dan garam yang diharapkan atau yang dipanen itu yang diambilnya. Kemudian pembuatan gula pasir juga. Ini adalah pemisahan air dari gula tebunya. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat ada yang disebut penyulingan atau distilasi. Nah, ini prinsipnya yaitu memisahkan suatu campuran yang titik didihnya berbeda. Nah, misal ini adalah salah prinsip dari alat penyulingan. Misal kalian memisahkan antara air laut supaya diperoleh air tawar. Misal di negara Saudi Arabia atau negara-negara Arab itu kan kebanyakannya adalah air laut ya. Sehingga dia memanfaatkan proses penyulingan ini untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap air tawar untuk keperluan sehari-harinya, atau untuk mandi atau untuk minum. Nah, jadi di sini misal air lautnya ditaruh di sini, dipanaskan. Nah, kita kan ingin memisahkan garam itu kan berupa padatan ya. Sedangkan air itu cairan, jadi yang lebih mendidih terlebih dahulu itu adalah air. Jadi yang garamnya itu lebih belakangan gitu. Atau dia memang hanya berupa kristal gitu kan, lebih padat. Jadi yang mendidih, yang menguap itu kan, kalau air dididihkan dia akan menguap kan. Nah, uap airnya itu akan masuk ke sini. Dia akan mendidih, masuk ke bagian ini. Bagian ini adalah pendingin. Jika suatu uap air atau suatu uap yang suhunya lebih panas kemudian masuk ke dalam suhu yang dingin, maka dia akan mengembun. Nah, mengembun kan menjadi air kan, dari uap menjadi air. Jadi si air uapnya itu, hasil embunannya itu dia akan ditampung di sini, kemudian masuk ke wadah ini. Ya. Nah, air ini adalah air yang tidak asin lagi. Kita memisahkan penjernihan air ini kan berdasarkan ukuran partikel. Tentu ini adalah pemisahan campuran filtrasi. Nah, di sini mana dari pilihan ini yang sama-sama merupakan pemisahan campuran filtrasi? Tadi juga sudah dilihat ya di gambarnya. Itu berarti jawabannya adalah A, pembuatan santan dari kelapa parut. Kalau garam itu kristalisasi, pemisahan air tawar dari laut itu adalah distilasi atau penyulingan, pemisahan sel darah merah dan sel darah putih itu adalah sentrifugasi. Oke, nomor 5. Nah, ini tentang pH ya, tentang asam basa. Ini materi kelas 7. Nah, di sini ada tentang indikator asam basa. Indikator itu adalah alat untuk mengidentifikasi apakah zat tersebut termasuk asam atau termasuk basa. Nah, di sini kalian harus baca setiap soal sampai tuntas dan dikaji baik-baik. Dan di sini yang menjadi pengetahuan dasar supaya kalian bisa menjawabnya yaitu tentang rentang pH. Rentang pH dari atau derajat keasaman. Nah, di sini kita lihat derajat keasaman itu mulai dari 0 sampai 14. Nah, di sini ada titik tengahnya yaitu di angka 7. Nah, angka 7 ini adalah menunjukkan derajat keasaman yang netral. Jadi di sini yang netral itu apa aja? Air atau garam. Nah, sedangkan dari 7 menuju ke 0 ini adalah asam.
Sedangkan dari 7 ke 14 ini adalah basa. Jadi kalau misalnya di sini 6, 5, 4, 3 dan seterusnya, atau bahkan 6,9, 0,1 itu karena dia ada di bagian sini, ini adalah berarti dari 7 sampai 14, misalnya di sini 8, 9, 10 dan seterusnya, 11, 12, bahkan mungkin 7,1, 7,3, 11,2 itu adalah basa. Nah, kalau basa semakin besar angka, jadi semakin menuju ke 14 itu semakin kuat. Jadi jika dibandingkan basa pada pH 10 dengan 9, maka basanya lebih kuat yang 10. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kalian juga harus paham tentang ciri dari asam dan basa. Ciri asam, ciri basa. Ciri asam itu kalau dia memakai kertas lakmus untuk menguji asam, Dini memakai lakmus biru. Sedangkan untuk basa memakai lakmus merah. Nah, jika suatu zat ketika dites dengan lakmus biru, dia merubah kertas lakmus menjadi lakmus biru menjadi merah, maka itu adalah asam. Di sini cirinya itu adalah merubah lakmus biru menjadi merah. Merah. Ingat, hasil akhir kalau dia asam berwarna merah, ingat itu. Berarti kan kalau untuk berubah jadi merah pasti dari biru, maka berarti lakmus biru yang dipakai untuk menjadi indikator asam. Nah, kalau basa kebalikannya. Jadi dia ingatnya begini saja, si basa itu hasil akhirnya adalah biru. Berarti dia kalau biru berarti kan berubah jadi biru dari mana? Berarti pasti dari yang merah. Jadi di sini merubah lakmus merah menjadi berwarna biru. Jadi maksudnya menjadi biru itu warnanya menjadi biru. Ya. Jadi ingatnya kalau tips dari ibu, kalau asam itu berwarna, hasil akhir harus berwarna merah. Jadi berarti dia merubah, berarti lakmus biru nih. Lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Kalau basa hasil akhirnya biru, berarti merubah lakmus merah menjadi biru. Nah, sekarang mari kita lihat di sini. Padatan senyawa X dimasukkan ke dalam gelas beker. Jadi dimasukkan ke dalam suatu wadah berisi air. Larutan yang dihasilkan diuji lakmus merah. Nah, ketika dia diuji pakai lakmus merah, warnanya menjadi biru. Merah menjadi biru. Berarti apa ini? Basa kan? Kesimpulannya adalah dia adalah basa. Nah, adapun lakmus biru tidak berwarna, karena kalau lakmus biru dia kan tidak berwarna jadi biru, berarti tetap kan. Nah, di sini diminta berdasarkan uraian tersebut, pasangan indikator yang tepat menentukan kisaran pH senyawa X. Berarti di sini adalah
untuk menentukan yang basa itu apa? Nah, kita lihat di sini dari rentang pH-nya. Di sini metil merah dia 42 sampai 62. Kita lihat dia berarti asam kan? Jadi metil merah ini untuk asam. Kenapa? Karena kisaran pH-nya itu adalah kurang dari 7, berarti ini asam. Brom ungu ini juga sama, kurang dari 7 berarti asam. Brom timol, nah brom timol di sini sudah ada 7,6. Oke, ini berarti bisa untuk basa. Dan jelas di sini kresol merah 7,2 itu sudah lebih dari 7 sampai 8,8 lagi. Berarti ini basa juga. Jadi untuk mengukur atau untuk menentukan kisaran pH dari senyawa tersebut adalah brom timol biru dan metil merah. Jadi jawabannya adalah D.